Salam profit untuk semua trader base. Di pergerakan market hari Jumat kemarin sepertinya sangat menarik karena ada banyak sekali setup yang terbentuk dan ada banyak sekali teman-teman juga yang memberikan sharing entry dan analisanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena teman-teman sudah sharing entry dan analisanya, karena ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang lain yang baru mempelajari teknik ini. Karena dengan mempelajari entry dan analisa dari trader lain, itu akan membantu mata kita semakin peka dan jeli untuk melihat peluang di market. Oke, langsung saja. Yang pertama dari Andrek Semsov. Hadir bang, dapat entry sell di CADJP tanggal 16 Februari. Best sell time frame 4 cukup jauh di tanggal 19 Desember 2022. Time frame 1 membuat setup dominan break sell harga J6 sampai ke TP2. Thanks ilmu simpelnya bang. Oke, kita akan analisa pair CAD-CPY di time frame 1 tanggal 16. Tanggal 16 artinya yang ini. Kita akan tandai terlebih dahulu harga kenaikan terakhir dalam tren tersebut. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame 4. Apakah benar di sini ada base? Di bulan Desember benar sekali di sini ada base sell. Ini adalah base-nya. Kita akan tandai base-nya terlebih dahulu. Lalu tukar time frame ke time frame 1. Di sini benar sekali terbentuk setup sell dominant break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, harga turun sampai ke level Fibo 261. Setupnya sangat cantik bang. Walaupun di level Fibo 100 sedikit ada drama, yaitu membuat headway. Lalu harga turun sampai ke level Fibo 261. Sangat cantik sekali setupnya bang. Dengan menggunakan teknik base, lalu menggunakan CB1 dan dominan sebagai konfirmasi entry-nya, market terlihat sangat jelas sekali di mata kita, sehingga kita tidak perlu terlalu banyak menganalisa market di banyak time frame. Kita hanya fokus analisa market di time frame H4, lalu entry di time frame H1, dan market begitu sangat jelas terlihat pergerakannya. Thank you bang sudah sharing entry dan analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari jualan online. Izin koreksi Bang Boim, baru beberapa minggu saya ikuti channel Abang, dan ini pertama kalinya saya share analisa Audi New Zealand tanggal 16 Februari 2023. H4 ada best buy jam 4, H1 jam 7 terbentuk setup buy CB1 di base tersebut. Harga naik sampai 161 Fiboim. Maaf saya namakan Fibonya jadi Fiboim karena settingannya pakai setting Fibo Bang Boim. Apakah analisa saya ini benar? Pemula mulai belajar. Terima kasih Bang Boim. Oke, kita akan analisa pair Audi New Zealand di time frame 4. Jika Mbak menggunakan base di time frame 4, artinya base yang ini yang terbentuk 16 Februari, kita akan tandai terlebih dahulu base buy tersebut. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame 1. Di sini benar sekali harga sudah membuat setup buy CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga bergerak sampai ke level Fibo 161. Di sini juga terbentuk setup full margin, yaitu the base di dalam setup. Ini adalah base-nya. Saat setup terbentuk, harga koreksi ke base tersebut, lalu harga melanjutkan kenaikan sampai ke level Fibo 161. Setupnya sangat cantik, jika kita entry full margin di situ. Thank you bang sudah sharing entry dan analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Hengki Gunawan. Hadir bang, sore ini ada setup CB1 break buy dan ada setup full margin juga. Saya nunggu di Fibo 0,5 saja. Pair GBP CAD bang. Oke, kita akan analisa pair GBP CAD di time frame 4. Karena bang menggunakan best buy, artinya ini adalah best buy yang terdekatnya. Kita akan tandai terlebih dahulu best buy tersebut. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame H1 sebagai konfirmasi untuk kita entry. Di sini benar sekali terdapat setup buy CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga bergerak sampai ke level Fibo 423. Setupnya sangat cantik karena harga bergerak tanpa drama.
Jika kita lihat di sini ada base di dalam setup, yaitu merupakan salah satu syarat untuk entry full margin. Tapi syarat kedua di sini harga belum sentuh base, Bang. Di broker yang saya gunakan di sini harga belum sentuh base. Tapi jika di broker yang Abang gunakan menyentuh base, artinya bisa digunakan sebagai setup full margin. Tapi secara keseluruhan setupnya sangat cantik, Bang. Harga naik sampai ke level Fibo 423 tanpa drama. Thank you Bang sudah sharing entry dan analisanya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari aglonema bunga. Malam Bang Boim. Hari ini dapat setup full margin di CAD CHF base buy H4. Dominan buy H1. Ambil TP di 161 aja Bang. Saya sekarang lebih fokus ke setup full margin aja. Menurut saya win rate sama risk rewardnya lebih bagus Bang. Oke, kita akan analisa pair CAD CHF di time frame H4 karena Mbak menggunakan base buy, artinya base-nya yang ini. Kita akan tandai base buy tersebut. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame H1 di tanggal kemarin, artinya ini setupnya, setup by dominan break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga bergerak sampai ke level Fibo 261. Dapat di level Fibo 261 harga turun kembali. Disinilah keistimewaan level Fibo yang menggunakan konsep CB1 dan dominan untuk penarikannya. Karena market biasanya merespon setiap level Fibo yang kita gunakan, yaitu level Fibo 161, 261 dan 423. Di sini benar sekali market membuat setup full margin, yaitu ada base di dalam setup yang berdapatan dengan level Fibo 50. Ini adalah base-nya. Kita akan tandai base tersebut. Saat setup terbentuk lalu harga naik sampai ke level Fibo 161, lalu harga membuat koreksi dan tepat di level Fibo 50 ini ada base yang merupakan poin kita untuk entry full margin. Lalu hanya membutuhkan 3 candle, harga langsung naik ke level Fibo 261. Setupnya sangat cantik, Mbak. Dan jika Mbak ambil take profit di level Fibo 261 itu sangat tepat sekali karena jika kita lihat di sini di level Fibo 261 ini harga membuat setup pembalikan, yaitu setup sell dominan break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita coba untuk analisa pergerakan marketnya, yang kita gunakan garis Fibonacci, harga saat ini bergerak tepat sekali sampai ke level Fibo 261 dengan menggunakan teknik ini, yaitu menggunakan teknik base dengan konfirmasi CB1 dan dominan. Itu sangat mudah sekali kita untuk membaca market karena setelah setup terbentuk pandangan kita hanya sampai ke level Fibo 161, 261 dan maksimal ke level Fibo 423. Jadi itu sangat mempermudah kita untuk menganalisa market dan sangat jelas terlihat market di mata kita. Oke, thank you Mbak sudah sharing analisanya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Setupnya sangat cantik untuk full marginnya Mbak. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Isna Rosita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi pagi saya coba praktek dengan mencari base terus dapat di base sell H4 Audi CHF H1 dominan. Langsung TP 261 Bang. Semoga kedepannya saya bisa profit konsisten Bang. Amin. Kita akan analisa pair Audi CHF di time frame 4 karena Mbak entry sell, artinya menggunakan base sell yang ini. Karena ini adalah base sell yang terdekat dengan harga kemarin. Kita akan tandai base sell tersebut. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame H1. Di sini benar sekali harga membuat setup sell dominan break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga bergerak sudah sampai ke level Fibo 261. Jika target Mbak take profit di level Fibo 261, artinya Mbak sudah take profit. Di sini setupnya sangat cantik karena harga turun tanpa adanya drama. Cantik sekali setupnya Mbak. Thank you Mbak sudah sharing entry dan analisanya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Faris. Malam Bang. Kemarin dapat entry di New Zealand Jepang Yen, base H4 entry H1 tanggal 16. Harga sentuh base buat setup sell CB1 break. Di level Fibo 161 harga membuat setup pembalikan. Saya close posisi. Setelah close posisi harga malah lanjut turun. Saya sering nemu gitu kalau hold harga balik arah. Pas TP harga ke 261 Bang. Oke, kita analisa pair New Zealand Jepang Yen di time frame H4. Karena Abang menggunakan base sell, artinya base yang terdekat harga kemarin adalah ini. Ini adalah base-nya. Kita akan tandai base sell tersebut. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame H1. Benar sekali di sini terdapat setup sell CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini candle yang break-nya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga bergerak hampir sampai ke level Fibo 261.
Abang close posisi di level Fibo 161, artinya di sini. Karena di sini benar sekali terdapat setup pembalikan, yaitu setup by CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini candle yang breaknya. Dan menurut saya jika terdapat setup pembalikan, itu yang paling aman adalah kita close posisi apapun hasilnya. Kecuali jika abang memiliki alasan yang cukup kuat untuk hold posisi, maka hold posisi bisa dilakukan. Tapi saya sendiri jika harga membuat setup pembalikan, saya akan close posisi apapun hasilnya. Thank you abang sudah sharing entry dan analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari suka-suka. Malam ini cuan lebar di gold, analisa H1 ada CB1, lalu ada dominan break. Entry B di level 100, lalu harga turun ke level 50, entry lagi buy. Harga hit level 161 bahkan melewati. Setup sesuaikan news USD. Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Close di level 161, ambil secukupnya aja. Thanks Bang Boim atas edukasi Fibo Musang. Happy weekend. Salam cuan dari Samarinda. Thank you Bang dari Samarinda. Salam juga dari Cirebon. Kita akan analisa market gold di time frame 4 karena abang menggunakan best buy. Kita akan tandai terlebih dahulu harga terakhir dalam penurunan tersebut, apakah ini terbentuk di base. Di sini ada zona tapi bukan base. Tapi jika di broker yang abang gunakan terdapat base, maka bisa digunakan. Karena di broker yang saya gunakan di sini hanya membuat zona SND, yaitu rally base rally. Tapi jika kita lihat di time frame 1, benar sekali di sini terdapat setup buy CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, harga naik sampai ke level Fibo 261 Bang. Setup sangat cantik karena kenaikan harga tanpa adanya drama. Dan di sini benar sekali terdapat setup full margin yang berdekatan dengan level Fibo 50, yaitu ada base di dalam setup. Ini adalah base-nya. Berdekatan dengan level Fibo 50. Saat setup CB1 terbentuk, harga koreksi ke level Fibo 50 yang berdekatan dengan base, yang merupakan syarat untuk entry full margin. Lalu harga naik sampai ke level Fibo 261. Setupnya sangat cantik Bang. Thank you Bang sudah sharing entry dan analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Kleos Deck. Malam Bang, malam ini USD CAD H1 CB1 sell setup jam 15 server. Sempat loss di euro, bisa di cover di sini TP161. Apa benar ini valid Bang? Salam dari Tulungagung. Thank you Bang dari Tulungagung, salam juga dari Cirebon. Kita akan analisa pair USD CAD di time frame 4 karena abang menggunakan base sell. Di sini benar sekali ada base. Ini adalah base sellnya, kita akan tandai base sell tersebut. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame 1. Di sini benar sekali terdapat setup sell CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, harga turun sampai ke level Fibo 161. Setupnya sangat cantik Bang. Jika abang entry di level Fibo 50 saat harga koreksi, secara rasio jika abang take profit di level Fibo 161 itu sudah cukup baik, sudah cukup menguntungkan. Thank you abang sudah sharing entry dan analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Ardli Hoiru Rizky. Mohon koreksi Bang, New Zealand CHF ada base 4 cuma jauh di belakang. Setup buy dominan tanggal 16 Februari jam 17 waktu server. Di tim viewer dan broker saya ada full margin, cuma gak direspon market. Siapa tahu bisa jadi pembelajaran kita bersama. Terima kasih. Kita akan analisa pair New Zealand CHF di tanggal 16. Tanggal 16 artinya ini. Kita akan tandai terlebih dahulu harga penurunan terakhir. Di sini kita akan lihat di time frame 4. Kita akan lihat jauh ke belakang, sangat jauh. Ada base di bulan November. Apakah base yang sangat jauh bisa digunakan? Base yang sangat jauh bisa digunakan, tapi sangat disarankan adalah menggunakan base yang terdekat. Jika kita lihat di sini di time frame 1, di sini di broker yang saya gunakan itu tidak terdapat setup dominan break Bang. Jadi syarat setup dominan break ini bukan hanya 3 candle bull, tapi sebelumnya juga ada candle bear yang di break minimal 3 candle. Jika kita lihat di sini, satu candle ini sudah break Bang. Jadi ini tidak bisa dikatakan sebagai setup dominan. Seharusnya jika ini setup dominan, candle bear ini di break di candle yang ketiga. Tapi ini candle pertama ini sudah break, artinya ini membuat IB.
Jadi ini tidak bisa dikatakan sebagai setup dominan bang. Untuk penjelasan lengkap setup dominan, abang bisa tonton video ini untuk syarat-syaratnya. Semoga ini menjawab pertanyaan abang mengenai setup dominan brick. Oke, sekian komentar yang bisa saya jawab. Jika ada komentar yang terlewat, saya mohon maaf. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, saya juga mohon maaf. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Semoga semuanya diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.